Untuk kelulusan Madrasah Tsanawiyah Sunan Ampel tidak tergantung pada nilai akademik, tetapi juga tergantung pada sikap, tingkah laku, kemudian sopan santun. Jadi anak-anak di sini kita akan menilai keaktifan anak-anak ya. Yang pertama kita nilai adalah pendidikan atau penilaian yang ada di kelas, yaitu pengetahuan. Nah, pengetahuan itu akan kita nilai. Dalam hal ini, anak-anak apa saja yang akan dinilai, yaitu spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan kriteria ketuntasan. Jadi anak-anak nanti akan ada penilaian sendiri dari Dewan Guru kaitannya dengan 4 hal itu. Untuk nilai-nilai keagamaan nanti akan dinilai dengan keaktifan anak-anak melaksanakan sholat duha, kemudian melaksanakan mengaji bersama, kemudian khataman Al-Quran. Nah, itu nanti akan kita nilai juga. Kemudian juga tata krama, sopan santun terhadap guru, terhadap teman, bagaimana anak-anak misalnya ada kasus. Nah, itu juga nanti akan mendapat hitungan tersendiri yang akan ditangani oleh waka kesiswaan. Jadi anak-anak, sikap kita harus dijaga antar teman dengan guru, itu harus saling menghargai dan menghormati, karena itu ada penilaian tersendiri. Selain itu bertujuan untuk membiasakan diri lebih bagus lagi dalam hal sikap, tetapi juga itu akan ada nilai tersendiri, yaitu nilai dari sosial dan spiritual. Kemudian untuk keterampilan nanti pembelajaran yang sudah bisa memakai media, itu anak-anak nanti akan diajarkan beberapa hal yang ada kaitannya dengan bab-bab yang akan diberikan pada setiap mata pelajaran dan setiap pertemuan. Nah, itu nanti juga ada penilaiannya sendiri. Kemudian juga anak-anak harus istilahnya menyiapkan alat-alat tulis, kemudian alat membaca, kemudian perlengkapan lain yang mendukung dalam pembelajaran itu. Jadi anak-anak harus sudah mulai persiapkan. Nanti setelah PKKM selesai, anak-anak pastinya akan masuk ke sekolah, walaupun cuman sampai sekitar jam 11 kurang ya, 11 kurang sesuai dengan kurikulum darurat yang sudah ditetapkan di Jawa Timur mulai tahun 2020. Itu sudah ada namanya kurikulum darurat. Jadi sengaja dibuat, yang biasanya kita 40 menit, kita buat kurang lebih 25 menit per jamnya. Nah, untuk sementara selama PKKM ini mungkin kita akan tetap melakukan pembelajaran dengan daring, yaitu dalam jaringan. Jadi anak-anak yang misalnya tidak punya HP atau tidak punya data, itu bisa masuk di HP temannya bareng-bareng, misalnya di rumahnya si A gitu ya. Jadi anak-anak upayakan selalu mengikuti info-info yang ada di grup sesuai dengan kelas masing-masing. Karena anak-anak ini adalah kelas 7, maka infonya adalah yang diambil adalah yang dari kelas 7. Kemudian jika ada tugas baik dari pemateri selama matsama maupun materi nanti setelah matsama selesai dan seterusnya, apapun yang diberikan oleh guru, siapapun orangnya, itu tolong diikuti dan dilaksanakan. Dengan harapan anak-anak bisa menjadi lebih bagus lagi dari tingkat sekolah sebelumnya. Mungkin jika ada pertanyaan, anak-anak bisa sampaikan di grup, atau mungkin bisa juga ditanyakan secara WA ke saya, misalnya, Bu, bagaimana supaya belajar saya bisa bagus nilainya, apa yang harus saya lakukan. Nah, saran saya, hal yang biasanya Bu Is dulu lakukan adalah jika anak-anak kepingin sukses, kepingin dapat ranking, itu pastinya harus memiliki jadwal kegiatan. Jadi anak-anak harus punya
jadwal mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Walaupun jadwal itu tidak tertulis, tapi kalau sudah menjadi kebiasaan, itu akan membentuk karakter tersendiri buat anak-anak. Jadi anak-anak harus punya itu, dan ini tugas dari saya. Tugas dari saya sebagai kurikulum adalah silahkan hari ini, setelah ini, jika tidak selesai bisa dilanjutkan nanti malam dan dikumpulkan besok pagi. Japri langsung ke saya. Tugasnya adalah membuat jadwal kegiatan harian mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dibentuk kolom-kolom. Kolom yang pertama yaitu nomor. Kolom yang kedua yaitu jam. Kolom yang ketiga yaitu kegiatan. Misalnya saya contohkan, nomor 1 jam 4.00 sampai jam 5.00 misalnya, bangun, mandi, sholat subuh itu ya. Kemudian jam 5.00 sampai 6.00 misalnya membantu orang tua sarapan dan berangkat sekolah. Jam 6 sampai jam 11 belajar di sekolah. 11 sampai berapa ya? Sampai jam 1 tidur siang, misalnya seperti itu. Kemudian jam 1 sampai jam 5 sore misalnya TPA. Jam 5 sore sampai jam 7 mengaji di musola, misalnya seperti itu. Kemudian jam 7 sampai jam 8 atau 9 belajar. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Dibuat sebagus mungkin, kasih gambar-gambar, gambar bunga atau gambar apa dihias warna-warni gitu ya. Saya nilainya yang paling kreatif, yang paling bagus, paling lucu, paling menyenangkan. Nanti ibu kasih hadiah saat masuk sekolah. Hadiahnya apa? Kita lihat nanti kalau waktu anak-anak sudah masuk. Tolong diingatkan ya. Bagi yang juara 1, 2, 3, saya melihatnya, yang saya nilai adalah kreativitasnya, itu yang saya nilai. Jadi jangan mencontek, begitu selesai kirim ke saya, Bu pakai kertas apa? Boleh pakai kertas gambar, boleh pakai kertas lipat, boleh pakai HVS, boleh pakai folio, boleh di buku tulis. Bu di warna-warni, ya makin bagus, makin kreatif, nilainya juga makin tinggi. Nanti akan kita sampaikan saat masuk sekolah ya. Kita kasih hadiah, entah uang, entah buku, nanti saya kasih dari saya sendiri. Baiklah anak-anak, mungkin jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Sementara dari Bu Iis sebagai Wakil Kepala Bidang Kurikulum, sementara itu dulu yang bisa Bu Iis sampaikan. Di lain waktu nanti bisa kita sambung kembali di pertemuan secara langsung. Dan anak-anak tetap semangat, jaga kesehatan, tetap jalankan 3M, mencuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan, agar kita tetap sehat selalu dan bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan bagus. Jangan bermain sembarangan atau bahkan keluar rumah mendekati kerumunan ya anak-anak ya. Semoga kita bisa bertemu langsung di MTS Sunan Ampel tercinta. Sekian dari saya, dari Bu Iis. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.